Tapi mungkin kajian-kajian terkait dengan akademisi, terkait dengan Bayi Alina atau Tawaruk ini memang kita harus gencarkan sih. Karena bagaimanapun juga nanti itu akan menjadi referensi buat regulator, dalam ini ada OJK atau DSN MUI gitu ya. Itu untuk sama-sama kita dorong karena ini di Malaysia udah jalan ya. Betul, sudah. Di Uni Emirat Arab juga jalan. Mereka berarti anut paham apa nih? Gitu ya. Imam apa nih? Imam Malik. Imam Malik tidak menerapkan. Iya, Imam Malik. Namun demikian saya cuma mau ini aja sih ya. Yang pertama adalah ya dari segi penulisan mungkin nanti please reference ke itu aja ke pedoman penulisan tesis ya. Terus juga ada beberapa hal terkait dengan typo ya. Ada ruko, tok, PP produk lebih sampai segala macam tolong diperhatikan aja ya kayak gini. Ya, ini penting enggak sih? Ya, penting enggak penting. Penting banget ya. Penting. Terus juga diusahakan di tujuan penelitian kan ada tujuan. Tolong jawab di kesimpulan juga 2. Ya, betul. Ya, biar tujuannya jawabannya 2. Ya. Semangatnya jadi 3. 4 malah. Iya, 4 bahkan. Maksudnya memang baik, tapi kalau memang begitu sih, kalau namanya tesis itu ya minta 2 kasih 2 aja, jangan banyak gitu. Nanti malah pusing. Digabungin aja Pak. Ya dirapikan, tapi sesuai dengan apa yang dilakukan atau yang tertulis dalam tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitiannya apa? Di sini kan soalnya gini nih, untuk menganalisis, ya ini tolong sekali lagi di kata-katanya atau ikonnya perbaiki. Bayi Alina Indonesia. Sedangkan di sini Ustadz bilangnya bahwa diperbankan syariah. Di perbankan syariah kan, jadi unmatched loh antara tujuan penelitian dengan yang dijawab di kesimpulan. Jadi kan biasanya tujuan penelitian dijawabnya di kesimpulan gitu ya. Itu kan biasanya. Ya nggak apa-apa, gitu ya. Terus itu satu lagi. Cuma mungkin yang agak sedikit saya harus klarifikasi ke Ustadz Amir adalah kalau yang halaman 65 ya, di sini yang dibilang adalah jual beli untuk modal kerja membeli barang dagangan dan agunan pokok. Oh, toko ya. Toko ya. Rumah toko. Toko jadi di situ. Iya. Nah ini maksudnya kenapa di situ ada Bayi Alina? Ya kalau di sini kan sekilas nih kelihatannya tidak ada Bayi Alina, gitu kan? Di sini kalau dalam pelaksananya memang ini pakai apa akadnya? Murabahah ya? Murabahah. Karena ini di industri perbankan ini tuh sangat common itu umum ya. Jadi kalau dibilang di sini murabahah kita biasa pakai. Kalau musyarakah tapi pakai produk turunannya namanya MMQ. Musyarakah mutanafisah. Produk turunan tidak musyarakah murni memang benar. Betul. Kemudian kalau modal lomba memang enggak. Karena memang susah di segi ininya ya. Cuma dari segi perhitungan profit and loss yang harus dilaporkan. Namun demikian di sini Mas Ustadz Amir bilangnya bahwa ini adalah ada Bayi Alina. Ini boleh kalau menjelaskan? Terima kasih Pak Dokter. Ya, tentang masalah rokok ya, murabahah menulis skema jual beli inai. Ya. Itu rokok milik nasabah dijual kepada secara tunai kepada LKS. Kemudian dibeli kembali pada nasabah dengan harga yang lebih tinggi karena dibayar secara tangguh dan ansuran. Ini dikatakan Wabah Al-Juwaili. Jadi sebelumnya mereka mengadakan akad perjanjian. Nah, yang dilarang oleh Imam Syafi'i itu di sini. Jadi sudah ada perjanjian. Jadi nasabah menjualnya kepada LKS dengan perjanjian bahwasanya ketika sudah balik modal atau apa nanti jadi nasabahnya akan balik kembali kepada LKS. Dengan harga ya. Jadi perjanjian.
Yang dilarang, makanya Wahbah Al-Juwaini mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i menjelaskan demikian karena sebelumnya sudah ada terikat. Nah, jadi ini terikat. Kalau murabahah itu persis kan gini kalau lazimnya ya. Misalkan Ustaz Amir punya ruko, ya ruko itu kan mau digunakan untuk modal kerja, katakanlah ya, untuk isi ruko lah, ya. Rukonya itu kebetulan free, Ustaz Amir nggak punya utang di bank, kemudian di-equity-kan. Jadi ini kan disekolahin, dinilaikan. Nah, kemudian itu kan miliknya Ustaz Amir. Kemudian bank akan membeli dari Ustaz Amir ruko itu. Kemudian bank kan itu udah secara title kepemilikan atau kepemilikan kan udah menjadi milik bank. Kemudian bank akan menjual lagi ke Ustaz Amir sejumlah katakanlah harganya 1 miliar. Nah, kemudian Ustaz Amir akan akan membayar cicilan seharga 1,5 miliar selama 10 tahun. Nah, kemudian setelah itu Ustaz Amir akan mencicil, kan betul kan gitu kan ya? Nah, kalau Bai Al-Ina itu kan ada barang, ada Bai Al-Ina barang, ada Bai Al-Ina uang kan? Kayak gitu ya. Nah, menurut Ustaz Amir itu Bai Al-Inanya di mana? Bai Al-Inanya itu satu barang kemudian dengan proses yang sama. Artinya kalau seandainya orangnya beda tidak ada masalah, Pak. Ini sama, LKS sama nasabah. Masih sama orangnya. Beda dengan kalau seandainya dia kepada pihak orang ketiga, itu tawaruk larinya. Tawaruk. Iya. Betul. Larinya ke tawaruk. Maka ketika dengan satu barang dengan nasabah dan LKS masih sama orangnya, maka ini yang dikatakan hina. Jadi artinya transaksi yang murabahah yang modelnya sekarang bayar Aina semua dong. Kalau apa bedanya murabahah dengan bayar Aina? Bedanya apa? Murabahah yang dikemas dengan hina. Jadi masih satu barang yang sama. Rukonya masih pemilik si A, kemudian dijual kepada LKS. LKS membeli barang tersebut, membeli ruko tersebut untuk modal usaha si A. Nah, dengan perjanjian si A akan beli kembali kepada si LKS ruko tersebut. Karena perjanjiannya perjanjian di awal. Perjanjian awal. Nah, ketika sudah perjanjian awal terikat, maka dikatakan inilah hina di situ. Tapi kalau tidak terikat, tidak ada perjanjian, maka dia seperti murabahah biasa. Jadi tanpa ada perjanjian. Bahwasanya saya akan beli kembali kepada LKS dengan harga sekian, lebih mahal, tapi dicicil. Tidak ada perjanjian. Kalau ada perjanjian demikian, maka Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh. Maka itu yang dikatakan oleh orang bilang Imam Syafi'i membolehkan bayyinah. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i adalah ketika suatu akad itu dilakukan tanpa ada ikatan, tanpa ada perjanjian dari awal, maka jual beli itu sesuai dengan akad yang disyariatkan. Oke. Kalau itu